Oh, Xia Omengsu. Halo, Paman Cao. Halo. Halo Guangming. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Wang. Ini Tuan Zhao. Tuan Zhao, dia adalah pengusaha terkenal di kota kita. Dia adalah teman lama ayah saya. Dia melihat saya tumbuh dewasa. Halo, Halo, Mengsu. Kalau saya tidak salah, ini pacarmu kan? Ahahaha. Bagus, bagus. Kamu memang pria yang tampan. Saya dengar kamu juga ahli dalam penelitian farmasi. bukan ahli kok. Kamu memang pemuda yang berbakat. Sekarang usaha ayahmu memang semakin kuat, seperti harimau yang mendapatkan sayap. Kapan kalian berencana menikah? Kami masih terlalu awal untuk itu. Kami ingin fokus berkarir dulu. Kamu memang punya ambisi besar. Langgananmu jauh ke depan. Ahahaha. Waktu berlalu begitu cepat. Waktu berlalu begitu cepat, dan kamu sudah tumbuh jadi gadis dewasa. Hahaha. Kamu sudah tumbuh dewasa. Ayahmu dan aku sudah semakin tua. Paman, kenapa bicara seperti itu? Bagaimana bisa kamu dikatakan tua? Sekarang kamu masih terlihat muda dan tampan. Dan saya terlihat tua. Hahaha. Mengsu memang pandai bicara. Selamat datang di Penang. Terima kasih. Sueli Jun, bisakah kamu biarkan saya tenang sebentar? Ini saya, Su Guangming. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Buka pintunya. Saya ingin bicara baik-baik denganmu. Buka itu. Ada apa? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu Ting Ting? Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana kabar Ting Ting? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku juga ingin bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Ini bukan urusanmu. Aku tidak bisa mengendalikan itu. Tapi kalau aku tahu kamu ada di sini, aku tidak akan datang ke sini sama sekali. Apakah menurutmu apa yang kamu katakan masuk akal? Apakah kamu pikir aku akan cemburu atau semacamnya? Kalau kamu benar-benar bisa melepaskan seperti yang kamu katakan, itu akan menjadi yang terbaik. Aku dengar kamu akan menikah. Siapa yang bilang itu? Aku hanya berpikir bahwa kita sudah saling kenal selama 10 tahun. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Waktu berlalu begitu cepat. Apakah menurutmu aku harus memperingatkan gadis itu? Untuk berhati-hati. Berhati-hati kalau selingkuhan akan muncul 10 tahun kemudian. Dan mengambil tempatnya. Oh, ngomong-ngomong, aku juga harus mengingatkan dia. Dan dia, Su Guangming adalah pria yang sangat penyayang dan berbudi baik. Dan betapa bahagia dan beruntungnya bisa bersamanya. Meskipun kita sudah bercerai, aku selalu berharap kita bisa menjadi seperti itu. Kita bisa memiliki hubungan yang normal. Ini soal perceraian kita. Bahkan jika semuanya salahku. Tapi itu semua sudah berlalu. Tidak bisakah kita menjadi seperti pasangan yang putus secara damai? Memberikan ruang toleransi satu sama lain. Bahkan untuk Ting Ting. Untuk Ting Ting, ada apa dengan Ting Ting? Kabar Ting Ting baik sekarang. Aku tidak sama seperti dulu. Sekarang aku bisa menghasilkan uang sendiri.
dan sering mengirim uang untuk Ting Ting. Udah tahu, Su Guangming. Bahkan tanpa kamu, kita akan hidup lebih baik dari sebelumnya. Masalah Ting Ting bukan karena kekurangan uang. Kita berdua tahu itu dengan baik. Sejak kau pergi, Ting Ting jadi jarang bicara. Yang ingin kukatakan adalah, ibu semakin tua, dan kesehatannya makin memburuk. Jangan pura-pura. Ibuku sehat-sehat saja. Kau cuma menipuku. Bukankah kau cuma ingin mengambil Ting Ting? Saat aku menghasilkan uang di sini, aku akan beli rumah besar dan bawa Ting Ting serta ibuku ke sini, jauh darimu. Ding Sue, kupikir kau akan lebih dewasa setelah tinggal di luar. Lebih dewasa dari sebelumnya. Ternyata aku salah. Tentu saja kau salah. Kau selalu salah. Kau tak pernah melakukan hal yang benar. Tian Sue, ada apa? Oh iya, ada tamu. Aku perkenalkan. Ini Su Guangming, mantan suamiku. Ini Sue Lijun, bosku sekarang, dan pacarku, serta tunanganku. Pertemuan ini sangat tiba-tiba. Aku sering dengar Ding Sue menyebutmu. Tak kusangka bertemu di sini. Halo, Sue Lijun. Aku lapar. Ayo kita makan. Bagaimana kalau ikut kami? Ya, ayo bersama. Kudengar lobster di hotel ini enak. Yang dikirim langsung dari Australia. Sangat segar. Jarang bertemu di negeri orang. Ini takdir. Aku yang traktir. Tidak usah. Aku kekurangan makanan. Kamu khawatir sama pacar kecilmu? Gak apa-apa. Kamu bisa ajak dia. Aku cuma nanya kapan kamu pulang. Pulang? Emang ada hubungannya sama kamu? Pak Su, mungkin kamu belum tahu. Ding Sue mungkin belum bisa pulang dulu. Soalnya di sini, kami baru aja buka perusahaan budaya. Ding Sue jadi direktur utamanya. Oh, ngomong-ngomong, aku baru ingat. Mending bawa Tante dan Ting Ting ke sini aja. Ini, cari sekolah internasional yang bagus buat Ting Ting. Ya, aku. Udah, kamu gak usah ngomong. Pasti kamu belum punya anak. Oke. Kamu kan jelas belum punya anak. Dengerin aku. Anak itu bukan mainan. Bisa seenaknya dipindah-pindah gitu? Sebenarnya gak kayak yang kamu kira. Dari sini ke sana. Atau dari sini ke situ. Dia yang paling merasakan. Iya kan? Kamu pasti paham banget. Dan anakku gak perlu dikhawatirin orang lain. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Makan pelan-pelan. Makan yang banyak. Hati-hati di jalan. Ngapain ketawa? Gak ada. Kamu istirahat dulu. Aku mau ganti daftar lagu. Kalau gak mau nyanyi, ya udah. Tunggu dulu. Jangan bahas yang lain-lain. Ngapain ketawa? Menurutku konyol. Bukan kamu yang konyol. Aku yang merasa konyol. Maksudnya apa? Menurutmu aku gak konyol? Jangan berbelit-belit. Bicara langsung saja. Sekarang aku ngerti. Kamu tidak bisa memutuskan untuk bersamaku. Kamu hanya tidak bisa melepaskannya. Su Guangming. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku bahkan ingin membunuhnya. Semakin benci, semakin cinta. Apa yang kamu katakan? Oke. Aku tidak mau mendengarkanmu. Orang luar melihat lebih jelas. Apa maksudmu? Oke. Jangan bicara omong kosong padaku.
Ibu, sudah tidur? Oh, Aku ingin bicara dengan Ting Ting. Ting Ting sudah tidur. Tidakkah kamu lihat jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum tidur? Oke, kalian semua cepat tidur. Kalau begitu, aku tutup teleponnya. Ah, terima kasih. Jangan pergi. Temani aku sebentar. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak marah padamu tadi. Jangan dipikirkan. Aku bisa mengerti. Kenapa jadi manusia begitu melelahkan? Tidak bisa melepaskan. Kalau tidak bisa melepaskan, wajar saja lelah. Baginya, aku hanya punya kebencian. Sudah tidak ada cinta lagi. Lepaskan saja, Diswan. Hidup selalu harus dimulai dari awal, bukan? Apakah kamu membenciku? Tidak. Sebenarnya, di kamar tadi, kamu bilang aku pacarmu dan tunanganmu. Aku sangat senang. Meskipun aku tahu kamu bilang itu untuk membuat Su Guangming kesal. Tapi bagiku, itu sangat berarti. Sepertinya aku harus memulai dari awal. Ding Sue, lebih baik kamu berpikir seperti itu. Aku sudah lama menantikan hari ini. Anginnya kencang. Kembalilah, jangan sampai masuk angin. Ayo pergi. Terima kasih. Sama-sama. Ayah, Hei, kamu sudah pulang dari dinas militer. kenapa makan mie instan? Aha, lebih praktis. Mana ibu? Dia tidak masak untukmu? Dia di mana? Guangming. Aku mau kasih tahu sesuatu. Jangan khawatir. Ada apa? Ada apa dengan Ting Ting? Ting Ting baik-baik saja. Ini tentang ibumu. Ibumu di rumah sakit. Dia di rumah sakit? Kenapa dia? Beberapa hari lalu, dia merasa jantungnya tidak enak. Dia pergi ke rumah sakit. Dokter minta dia dirawat untuk observasi. Kalau begitu cepat bawa aku menjenguknya. Hei, Ayah, ini kan hal besar. Kenapa tidak bilang lewat telepon? aku takut kamu khawatir. Ayo pergi. Ibu. Ada apa? Sudah kubilang ke ayah jangan kasih tahu kamu. Jangan kasih tahu kamu. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Sebenarnya ada apa? Kamu capek? Biar aku lihat rekam medismu. Di dalam, aku bilang mau pulang saja. Tapi ayahmu tidak mengizinkan. Bukannya dokter bilang observasi beberapa hari lagi? Kenapa harus pasang stand? Dokter bilang boleh pasang boleh tidak.
Aku tidak mau pasang. Terlalu mahal, aku tidak mau. Ibu, ini bukan soal biaya. Kalau dokter bilang perlu, kita harus lakukan. Berapa biayanya? Ting Ting baru saja pasang implan koklea. Biayanya mahal. Aku nggak mau. Oh, Ting Ting pergi ke rumah neneknya. Bukan, aku sewa pengasuh. Untuk jagain dia. Ayah, kok bisa titipin anak sendirian? Sama pengasuh? Pengasuh ini bagus kok. Aku udah awasin beberapa hari. Aku bilang sama ayahmu, untuk jagain anak baik-baik di rumah. Jangan sering-sering ke rumah sakit. Dia tenang banget. Dengar ya. Ini namanya percaya sama karyawan. Jangan pilih orang yang nggak dipercaya. Dia emang bagus sih. Nak, kamu pulang aja cepetan. Aku nggak tenang kalau kamu di rumah sendirian. Halo? Oh, kamu udah pulang. Ah, oke. Kamu baik-baik aja? Kami juga mau pulang. Kami langsung naik ke atas. Sampai ketemu nanti. Kan, aku udah bilang. Mereka udah naik sama Ting Ting habis belanja. Ayahmu hidup bertahun-tahun. Masih bisa bedain yang baik dan buruk. Ting Ting, Ting Ting, Ting Ting. Iya, saya datang. Hahaha. Kangen sama ayah nggak? Lauki. Lihat siapa yang datang. Ayo. Pakai sepatu lagi. Hahaha. Aku perkenalkan ya. Anakku dateng nih. Lauki, aku perkenalkan. Ini anakku, Guangming. Ming, ini Ki. Dia pengasuh baru kita. Oh, Mama, kamu ngapain sih? Kamu mau aku ngapain? Mamamu lagi sakit, dan papamu sibuk bolak-balik ke rumah sakit. Ting Ting nggak ada yang jaga. Tapi kamu nggak bisa datang ke rumah kami dan pura-pura jadi pengasuh. Mama, biasanya kamu yang urus Ting Ting, itu sih nggak masalah. Tapi sekarang kamu sampai merendahkan diri. Datang ke sini untuk urus orang tuaku. Gimana aku bisa hadapin orang tuaku? Kamu kan punya kehidupan yang baik. Dia makan enak, hidup enak. Ting Ting di sini aja udah nambah berat badannya. Aku nggak maksud begitu. Aku mau bawa Ting Ting pulang. Tapi, Mama, tetangga-tetangga. Dan yang bilang bahwa semua pada kenal kamu. Bukannya itu malah bikin malu? Terus, gimana kalau Bingsue tahu? Aku nggak peduli. Aku nggak peduli soal itu. Yang penting anaknya nggak susah sekarang. Yang penting dia hidup baik di sini. Dan hidup enak. Mama, kamu nggak mikir ini beneran baik buat Ting Ting? Maaf, kamu masih neneknya. Tapi sekarang kamu jadi pengasuh. Dia bisa nerima. Kita udah sepakat anaknya bakal nerima. Apa? Kamu nggak ada kerjaan lain ya? Dan kamu nggak ada kerjaan. Bukannya tiap hari kamu ke taman. Dan nyanyi-nyanyi? Mama, aku mohon. Jangan jadi pengasuh. Kita cari cara lain aja. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Di usiaku sekarang, yang paling aku inginkan adalah anak ini nggak susah lagi. Aku harap anak ini bisa hidup enak. Makanya aku kasih anak ini ke kamu. Tapi aku nggak nyangka. Kamu sibuk banget. Kamu sibuk kerja. Dan kamu punya pacar. Kamu enggak ada di rumah seharian. Ibumu baik. Dia bilang mau bantu kita jaga anak. Dia enggak mungkin capek sama bapakmu. Orang itu enggak buruk. Dan bisa diandalkan. Tapi kita bahas soal mandi harian Ting Ting. Bisa enggak sih pria dewasa ini ngerjainnya? Oh, orang tuamu. Mereka terus-terusan ngomong mau pulang kampung. Kapan kamu mau pulang kampung? Kalau mereka beneran pulang kampung, gimana dengan anaknya? Jadi kita rencana cari pengasuh. Ngapain butuh pengasuh? Kalau beneran cari orang luar, kamu bisa tenang. Mereka enggak ada hubungan sama kamu. Dan datang ke rumahmu cuma buat cari duit. Dia beneran bakal jagain anak?
Tapi kan selalu bisa cari yang bagus. Dan cari yang cocok. Iya. Aku kan ada di depan mata. Aku yang paling cocok. Tapi ibu, kamu bukan pengasuh. Kamu neneknya Ting Ting. Iya, pengasuh enggak harus nenek. Tapi nenek harus jadi pengasuh. Dan dia pengasuh yang enggak minta sepeser pun. Iya, Bu. Kamu benar. Aku juga ngerti alasan ini. Tapi kita tetap nggak bisa lakuin ini. Tenang aja. Dan jadi nenek yang baik, oke? Aku beneran pengen jadi nenek dengan tenang. Tapi begitu orang tuamu tahu siapa aku, mereka masih bakal terima aku? Nongkrong di rumahmu seharian. Ibu, Guangming, kamu dan Ding Sue udah cerai. Tapi kamu masih panggil aku ibu. Kamu masih panggil aku ibu. Aku merasa lega banget. Membuktikan kamu bukan orang yang ingkar. Anggap aja aku ibumu. Dengerin ibu. Mulai sekarang, di depan orang tuamu, aku adalah pengasuh keluarga Su. Di depan orang tuamu, panggil saja aku Lauki. Ibu, Lauki. Oh, aku kerja dari jam 9 sampai 5. Seperti pergi kerja, kan? Aku baru saja masak makan malam untuk mereka di sana dan pulang. Damai. Maaf ya. Aku kasar waktu itu. Jangan dipikirin. Hai. Kalau aku pikirin, masih bisa duduk di sini? Hei. Soal kamu jadi pengasuh, selain aku dan Laukang, siapa lagi yang tahu? Tidak, cuma kalian berdua yang tahu. Dan setiap kali aku ajak Ting Ting keluar, aku hati-hati. Tapi aku kasih tahu, Su Guangming sudah pulang. Aku nggak bisa sembunyiin. Kalau Su Guangming pulang, gimana? Dia setuju? Dia nggak bilang iya atau enggak. Juga nggak bilang enggak. Tapi sekarang, kami sudah capai kesepakatan dia buat sementara nggak buka rahasia. Aku neneknya Ting Ting. Sebenarnya, kamu tahu. Aku bantu dia di rumah mereka. Itu yang terbaik buat dia. Ibunya sakit di rumah sakit. Dan ayahnya sibuk banget. Siapa lagi yang bisa dia percaya urus keluarga? Dia bisa tenang. Cuma aku yang bisa dia percaya. Aku bisa bikin dia tenang. Lagi pula, aku nggak bayaran jadi pengasuh. Su Guangming pasti bantu kamu. Aku pasti bisa bantu kamu sembunyiin dari Ting Ting. Tapi soal Ting Ting, agak ribet. Tapi kupikir akan selalu ada jalan. Hei Qin, apakah kamu melakukan ini hanya sementara? Atau kamu berencana melanjutkannya selamanya? Yah, aku belum terlalu memikirkannya. Aku hanya berpikir anak itu akan segera masuk sekolah. Selain itu, orang tua Su Guangming pada akhirnya akan pulang kan? Dan apakah Ding Sue tahu tentang ini? Oh, tolong, kumohon. Kamu kan tahu sifat putriku. Jangan sampai kamu menelponnya dan memberitahu dia. Oh, bagaimana mungkin aku memberitahunya? Bahkan jika dia bertanya padaku, aku juga tidak akan memberitahunya. Itu benar. Tapi kupikir kamu tidak bisa menyembunyikan ini dari dia selamanya. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Kenapa? Ada satu orang yang mulutnya tidak bisa kamu tutup. Siapa yang suka bergosip? Kenapa bisa begitu? Dia selalu mengawasi kamu. Pagi ini, dia menghentikanku. Dan bicara omong kosong. Berputar-putar, bertele-tele. Dan akhirnya membicarakan masalah ini. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu tentang ini. Sungguh aneh. Pokoknya, maksudnya adalah, kecuali kamu memberinya beberapa keuntungan, dia akan menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru. Apa untungnya baginya? Dia menyukai rumahmu. Lauki, jangan salah paham.
Aku benar-benar memikirkan kebaikanmu. Bukan aku tipe orang yang mau mengambil keuntungan dari orang lain. Yah, bangunanmu yang satu lantai itu. Bocor angin dan bocor hujan. Di usiamu sekarang, apakah kamu sanggup menanggungnya? Selain itu juga tidak baik untuk kesehatanmu. Ah, aku membeli rumah. Aku membelinya untuk anakku. Dia tidak peduli. Kamu lihat dirimu sendiri. Kamu hanya ingin mengasuh anak di dekat sini. Makanya kamu harus tinggal bersama Ting Ting. Ting Ting sendirian di malam hari. Dia bisa tidur tanpa kamu? Benar kan? Kalau kakek neneknya pulang, dia akan lebih butuh kamu. Jangan khawatir. Kita bisa bahas harganya. Oke, pikirkan dulu. Oke, aku tunggu teleponmu. Oke. Bu, mau beli rumah buat adekku? Dia terus-terusan ngomongin itu. Mana bisa aku belikan dia rumah? Ini kesempatan bagus. Bu, adekku kan memang begitu. Menurut ibu dia mau tinggal di rumah petak ini? Rumah petak kenapa? Sederhana kok. Sederhana sih, tapi toiletnya aja gak bisa dipakai. Ini namanya sederhana. Kamu cuma buang-buang waktu. Kamu kira beneran aku beli rumah buat dia? Terus kenapa? Ya ampun. Aku kan punya nama baik. Kenapa aku melahirkan kalian berdua yang bodoh ini? Bu, kenapa sih? Jujur ya. Menurut kabar internal dari ketua RT, daerah tempat Kishulan tinggal akan digusur. Digusur? Ngerti gak? Kalau pengumuman resminya udah keluar, rumah petak kumuh Kishulan itu bisa ditukar dengan apartemen 3 kamar yang besar. Apartemen 3 kamar. Bu, hebat banget. Belajar dari dia. Bu, rumahnya buat aku atau buat adek? Aduh, Bu, pelan-pelan. enak ya udah pulang. Makin lama di rumah sakit, makin kayak pasien. Pulang bikin perasaan lebih enak. Bagus. Walaupun aku udah jauh lebih baik. Tapi kamu tetap harus istirahat. Ayah gak akan mati kok. Haha. Aku benar-benar ketakutan beberapa hari yang lalu. Aku selalu merasa tidak bisa melewati ini. Ayahmu memberitahuku bahwa kita sudah melihat cucu perempuan kita. Tapi kita belum melihat cucu laki-laki kita. Jika aku mati sebelum melihat cucu laki-lakiku, bukankah itu sangat tidak adil? Bu, apa yang kamu bicarakan? Dengan kondisi kesehatanmu, kamu bisa hidup sampai 100 tahun. Hahaha. Oh, aku sudah pulang. Senang bisa berada di rumah. Kupikir kalau aku tidak di rumah, rumah ini bakal jadi kandang babi. Hahaha. Tidak buruk, cukup bersih. Bagaimana menurutmu? Ini semua berkat pengasuh Lauki. Lauki. Di mana Lauki? Lauki dan Ting Ting pergi ke pasar membeli sayur. Biar ku beritahu kamu, Lauki ini benar-benar baik. Jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Bandingannya seperti langit dan bumi. Sudahlah. Bukankah hari pertama kamu juga bilang pengasuh sebelumnya bagus? Tapi apa yang terjadi? Dia dipuji orang lain. Dapat kata-kata manis dari mereka. Dia bahkan tidak tahu harus percaya siapa lagi. Siapa yang bilang pengasuh sebelumnya bagus, ya? Oke. Bu, kita jangan bicara tentang pengasuh sebelumnya. Mari kita bicara tentang yang ini saja. Lauki ini. Menurutku dia agak tua. Kita terlalu banyak memberinya pekerjaan. Membuatnya terlalu lelah. Bukankah itu tidak pantas? Mengapa tidak pantas? Ibumu masih bekerja di pedesaan. Sejak dia keluar untuk bekerja, dia memang harus bekerja keras. Lagi pula nak, kita sudah membayarnya. Ya, kita sudah membayarnya. Tapi setelah semuanya, bukankah dia seumuran denganmu? Jadi menurutku kalau memang gak cocok, cari yang lebih muda aja. Kita nggak bisa cari yang lain. Jangan cari yang kayak yang dulu lagi. Oh, menurutku Tuan Ki yang ini bagus. Tuan Ki yang ini bagus. Hei, aku kasih tahu ya Pak. Sebaik apapun asisten rumah tangganya, kamu nggak boleh puji yang satu di depannya. Atau yang itu. Yah, memang bagus. Kamu harus realistis. Kamu nggak ngerti waktu aku di rumah sakit. Ibu di tempat tidur sebelah bilang ke aku, asisten rumah tangga ini, itu kayak kalau kamu kuat, dia lemah. Dan kuat kalau kamu lemah. Kalau nggak mau ditindas sama dia, kamu harus pegang dia dulu. Oke, Bu. Omong kosong apa ini? Kamu nggak ngerti. Minum air, minum air, minum air.
Setiap hari, kamu bilang ke aku. Apa papa ngomong jelek soal aku di depan kamu akhir-akhir ini? Iya. Apa papa nggak ngomong apa-apa soal aku, sayang? Atau kamu nggak dengar? Enggak. Ingat kasih tahu aku kalau papa ngomong jelek soal aku. Iya. Nenek. Ya? Bisa panggil aku nenek? Bisa panggil nenek kalau nggak ada orang. Jangan panggil nenek kalau lihat kakek di lantai atas. Iya. Ayo cium. Anak baik, tunjukin jalan. Iya. Sampai. Kita udah balik. Ayo. Bu, mereka udah balik. Tian-Tian, masuk dulu ulangi pelajaran. Aku bawa piring ke dapur dulu. Nggak usah buru-buru. Lauki, kemari. Berikan itu padaku. Ayo, kemari. Duduk dulu. Kamu sudah keluar dari rumah sakit kan? Bagaimana pemulihanmu? Sangat bagus. Kamu jangan selalu marah terus. Nggak ada gunanya marah kalau sampai berdampak buruk buat dirimu sendiri. Iya. Duduk. Lebih baik kita pikirkan kembali apa yang terjadi. Lauki, kamu sudah bekerja sangat keras selama 2 hari ini. Tapi ada beberapa hal. Aku masih ingin menjelaskannya dengan jelas. Silakan bicara. Aku punya 3 perjanjian dengan perusahaanmu. Pertama, perusahaanmu harus mengeluarkan surat permintaan maaf tertulis. Aku sudah menerimanya. Kedua, selama istri saya dirawat di rumah sakit, perusahaanmu harus mengirimkan seseorang untuk melayani kami. Kamu yang datangkan. Yang ketiga, kamu jangan sampai lupa bahwa Yang ketiga. Apa yang menjadi poin ketiga? Tolong ingatkan saya. yang ketiga adalah biaya rawat inap istri saya, biaya pengobatan, dan biaya kompensasi. Perusahaanmu tidak boleh melupakan hal ini. Oke. Nanti saya akan telepon perusahaan kami untuk mendesak mereka. Baik. Ini aku. Ada apa? Kapan kamu pergi? Aku akan pergi setelah selesai makan malam. Bukan itu yang aku bicarakan. Apakah kamu benar-benar mau jadi pengasuh di rumah selamanya? Selama sisa hidupmu? Biarkan aku pikirkan dulu. Tidak ada apa-apa yang perlu dipikirkan. Apakah kamu benar-benar mau menghabiskan puluhan ribu yuan untuk menanggung kesalahan orang lain? Lagi pula, kamu juga punya uang. Pasti selalu ada jalan. Apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika kamu ambil uangnya, berapa lama kamu bisa tahan? Ting-Ting akan ketahuan cepat atau lambat. Bahkan jika dia tidak bilang. Berapa banyak orang di komunitas yang kenal kamu? Berapa banyak orang di komunitas yang kenal kamu? Berapa lama kamu bisa sembunyi hari ini? Bisa gak aku hidup cuma hari ini saja? Bu, aku tahu. Aku tahu ibu ribuan ibu. Iya, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Maksudmu bukan solusi jangka panjang apa? Ibu kamu terus-terusan teriak begitu masuk rumah sakit. Dia mau pulang. Biarkan dia pulang. Dia pulang, ya selesai. Diam. Maksudmu jaga suara, itu apa? Ada apa? Bahkan jika aku setuju. Kamu sendiri gak merasa terzolimi? Aku tidak.
Buahnya sudah dikupas. Dapur juga sudah aku bersihkan. Kalau tidak ada lagi, mau aku pulang dulu. Lauki, jangan pergi dulu. Nanti ada yang mau aku omongin. Kamu ke kamar dulu, rapikan. Besok Ting Ting mulai sekolah. Mulai sekolah. Hari pertama. Kita jemput dia? Oke. Nah, mulai sekarang, aku yang antar dia ke sekolah setiap hari. Dan kamu yang jemput dia saja. Ya, besok, aku akan cari dokter spesialis jantung. Dokter spesialis jantung. Aku akan temani ibu ke rumah sakit untuk periksa. Oke, aku jemput dia sendiri, gak masalah. Kamu juga jangan pergi. Besok kita temani ibu ke rumah sakit. Oke, aku mau dia yang jemput dia besok. Lauki, Bisa pengasuh menjemputnya? Tidak usah, Bu. Tidak apa-apa menjemputnya 1-2 hari. Kesehatanmu yang paling penting sekarang. Sayang, kamu lihat. Kami awalnya datang ke rumah anak kami untuk membantu anak kami. Tapi kami tidak bisa membantu. Dan kami menjadi beban untuk Guangming. Bu, jangan bilang begitu. Ketika saya di rumah sakit, saya memikirkannya saat ada waktu luang. Jika saya tidak bisa melewati ini, saya akan menutup mata dan mati. Saya tidak punya penyesalan, tapi saya sangat ingin. Saya rindu suami saya, anak saya, dan Ting Ting. Saya tidak rela. Kamu harus berpikir positif. Anak, kamu tahu pikiran saya. Bu, saya tahu. Saya tahu pikiranmu, saya tahu semuanya. Tapi jangan pikirkan itu sekarang. Yang paling penting sekarang adalah kesehatanmu. Kesehatan yang utama. Dan berbahagialah. Tapi apapun yang terjadi di masa depan, jangan begitu cemas lagi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya masih punya setengah hidup. Saya ingin menggendong cucu saya. Bagus kalau kamu sudah memikirkannya. Bagus untuk memikirkannya. Kamu benar. Ketika saya di rumah sakit, saya ingat pengasuh Marga Fang. Saya sangat marah. Tapi kemudian saya menyadari. Mengapa saya harus membenci orang lain? Saya harus membenci diri sendiri. Semuanya harus disalahkan pada diri sendiri. Kuatlah. Orang lain tidak akan berani menindasmu. Ya, Bagus untuk memikirkannya. Saya akan memikirkannya. Saya jatuh. Saya sudah belajar dari kesalahan. saya akan menerima telepon. Halo. Apa? Saya akan ke tempatmu besok siang. Besok, bukankah kamu sudah janji dengan ahli di rumah sakit rakyat? Saya harus membawa ibu saya ke sana besok siang. Ada masalah apa? Kamu harus bertemu untuk membicarakannya. Lauki, izinkan saya bicara terus terang. Kalau kamu datang ke rumah kami sebagai pengasuh, kami menyambutmu dengan tangan terbuka. Tapi aturan keluarga kami tidak boleh dilanggar. Ya? Pertama, kamu harus jujur dan bersih. Kami tidak takut miskin, tapi kami harus punya ambisi. Kamu bisa tenang. Kedua, kamu harus teliti. Di keluarga kami, tidak banyak pekerjaan, tapi kamu harus teliti. Jangan seperti Fang sebelumnya, yang merasa dirinya seperti nona muda. Saya pasti tidak akan. Ketiga, kamu tidak hanya harus tahu cara bekerja, tapi juga belajar cara bekerja. Kamu harus lebih banyak belajar dan mengamati. Jangan bekerja terlalu keras. Saya bisa melakukan ini. Kamu bisa melakukannya? Ah? Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Apakah ada hal tentang saya yang tidak kamu puaskan? Beritahu saya saja. Lauki. Saya bilang, jangan kesal. Tidak. Sepertinya kamu sudah lama menjadi pengasuh. Tapi kamu benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak bisa. Tolong tunjukkan di mana saya salah. Izinkan saya bertanya. Ikan kering yang saya gantung di balkon sebelumnya. Kemana perginya? Apakah kamu menyentuhnya? Oh, benar. Saya membekukan 2 ikan asin itu.
Bukankah kamu punya anak di rumah? Bau ikan asin. Ini tidak cocok untuk anak-anak. Apakah cocok atau tidak ada urusanmu? Dan di depan pintu. Apakah kamu sudah membereskan lemari sepatu ini? Lemari sepatu apa? Apakah sepatu hitam di atas ini milikmu? Sepatu hitam itu milikku. Kenapa kamu taruh sepatumu di rak paling atas? Lalu taruh sepatu kami di bawah? Kamu takut membungkuk, cuma mau mudahkan? Tidak peduli apakah kami capek atau tidak. Saya benar-benar minta maaf. Ya, saya tidak memikirkan sejauh itu. Saya baru pulang, baru cek sebentar saja. Saya menemukan banyak masalah di dapur. Saya tidak mengerti. Kenapa ada begitu banyak talenan di dapur? Ada 3 talenan. Ya, memang ada 3 talenan. 1 untuk memotong daging mentah. 1 lagi untuk memotong makanan matang dan buah. Dan 1 lagi untuk membuat adonan pasta. Bukankah ini boros dan menempati ruang? Adonan itu mentah sebelum dimasak. Siapa yang makan mie mentah langsung? Bu, memisahkan makanan mentah dan matang itu benar. Iya, bagus. Kamu tidak tahu kan talenan ini bisa dipakai 2 sisi? Tidak bisakah kamu balik dan pakainya saja? Masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi. Saya taruh ember di bawah keran toilet untuk menampung air. Kenapa kamu pindahkan? Itu menghalangi jalan. Kamu kan tahu itu. Saya menampung air untuk menyiram toilet. Kerannya menetes perlahan. Air yang menetes perlahan tidak dihitung meteran air. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang bisa dihemat sebulan? Apa yang memalukan? Setiap sen yang dihemat adalah keuntungan. Kalau kamu kurang bayar 1 sen di supermarket, apakah mereka mau memberimu barang? Oke, Bu. Dan juga, ketika kamu memasak ikan untuk anak, kamu harus buang duri ikannya. Tapi anak itu sudah bisa mengeluarkan duri ikan sendiri. Dia cuma berusia 6 tahun. Bagaimana kalau duri ikan tersangkut di tenggorokannya? Lagi pula, dia bukan cucumu. Maksudku, dia sekarang. Dia adalah murid sekolah dasar. Kamu harus belajar membiarkannya melakukan semuanya sendiri. Itu baik untuk pertumbuhannya. Kenapa kamu selalu membantahku? Oke, baiklah. Bu, sudah malam. Ayo tidur lebih awal. Lauki, kamu. Kamu harus pulang dan istirahat lebih awal. Bu, ayolah, tenang dulu. Tenang. Aku bilang, kenapa kamu kasih aturan sebanyak itu ke pengasuh? Kamu nggak tahu. Kamu perlu mengontrolnya. Kamu tahu. Hei, Bu, jangan dipikirin. Nggak. Ngomong-ngomong, Bu, aku ketemu Xiao Sui di Binceng beberapa hari lalu. Oh, Dia punya pacar baru. Dia nggak bilang ke kamu? dia nggak sebutin. Kamu telepon dia akhir-akhir ini? Kamu nggak bilang ke dia lewat telepon. Aku kerja sebagai pengasuh di rumahmu. Nggak. Tapi meski aku nggak bilang, dia akan tahu juga cepat atau lambat. Kalian nggak bertengkar di Bincen. Kamu tahu sifatnya. Dia marah cuma karena aku ngomong beberapa kata. Tapi nggak apa-apa. Aku cuma khawatir. Begitu dia tahu. Kamu datang ke rumahku jadi pengasuh. Dia pasti akan bertengkar sama aku. Tapi coba kamu tanya diri sendiri. Bisa nggak kamu rawat mereka? Lihat kondisi ibumu sekarang. Dan kamu juga sibuk banget kerja. Kamu nggak bisa benar-benar cari orang luar. Cari orang bantu. Kamu bilang, ayahmu akan temani ibumu ke rumah sakit besok. Ting-ting yang akan antar jemput. Harus ada yang urus. Iya, jadi aku lagi cari solusi. Rencanamu gimana? Nggak mungkin minta tolong Xiao Li, kan? Dia bilang mau.
Dia bilang juga suka sama Ting Ting. Kalau keluarga lagi sibuk, dia mau antar jemput. Nak, kamu kan anak yang paham. Aku akan hormati pilihanmu apapun itu. Yang penting kamu bahagia. Lagi pula, kamu dan Xiao Sui sudah pisah lama. Apa yang kamu lakukan? Bebas saja. Ini cuma masalah kamu dan Xiao Li. Kamu harus bicara sama Ting Ting. Biar dia terima. Ngerti, Bu? Oke. Anginnya kencang lagi. Aku harus pergi. Hei, Iya, kalau belanja ke pasar beberapa hari ini, beli yang bagus-bagus ya. Beli kerapu buat Ting Ting. Nak, aku punya uang. Uang pensiunku lebih dari cukup. Cepat naik ke atas. Li Xian, lihat nih. Ini base kedua kita. Gede banget. Aku perkenalkan ya. Ini kamar tidur. Dalamnya ada 2 kamar lagi. Ini dapur. Jadi kita bisa tinggal, makan, kerja bareng. Praktis. Oke. Oh, Li Sui. Ini surat izin usaha kita. Lihat, penanggung jawabnya Sui Lijun. Oh, iya. Apartemen secantik ini. Sewaannya pasti mahal banget. Tentu saja. Ini muka perusahaan kita. Tidak boleh asal-asalan. Nanti, aku akan beli perabot mewah. Dan dekorasi perusahaan dengan baik. Li Xia, ambil ini. Besok, beli baju mewah di mall. Lalu cetak 2 kotak kartu nama. Ingat, aku ketuanya. Kamu manajer umumnya. Hei. Nanti aku ajak ketemu Pak Wang dan Pak Sao. Bukannya Zhao sama dengan Wang? Kenapa ada Pak Sao? Hei, aku lupa kasih tahu. Sao ini, teman Wang. Konglomerat lokal. Dia sangat berkuasa. Malam ini, dia yang traktir. Jadi kita harus minum? Aku lagi enggak enak badan. Bisa enggak perginya? Enggak boleh. Pak Sao khusus undang kamu dan aku. Aku cuma figuran. Masa kamu nggak pergi? Dia khusus undang aku. Aku kenal dia? Enggak kenal. Tapi dia kenal kamu. Dia kenal kamu dari lomba nyanyi remaja 7 tahun lalu. Sama pertunjukan seni provinsi beberapa tahun lalu. Dia sponsornya. Biar aku kasih tahu. Sao ini, penggemar berat kamu. Beneran? Li Sui, sudah waktunya. Ayo cepat berangkat. Jangan bikin mereka nunggu. Ayo. Ayo dan lihat ke belakang. Oke, aku minum. Oke. Ayo bersulang. Pak Zhao, saya bersulang untuk Anda. Wah, aku agak mabuk. Tapi, Guru Ding, bersulang. Aku harus minum. Ayo. Swear bye-bye saja. Ayo. Pergi, jangan sok baik. Maaf, jangan marah. Nanti, di acara sosial, jangan terlalu jujur. Selesaikan saja. Tapi kamu terus minum. Siapa yang memaksaku datang? Sudah bilang tidak enak badan. Tapi kamu bersikeras. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Sao yang mengundangmu. Hei, Isue. Sao ini ada di daftar orang kaya. Bisnisnya, properti, perdagangan impor-ekspor. Yang paling penting, dia ingin mengikuti tren dan masuk industri budaya. Kamu kenal Lin Xuan? Kalau di Ginseng, ada orang kaya begini yang mendukung. Semuanya akan mudah. Lalu kamu bisa mendorongku maju. Aku juga sebenarnya mabuk. Kamu sudah minum?
Berapa banyak yang kamu minum? Aku memang ingin minum. Mereka suka aku? Mereka menghargaimu. Benar kan? Jangan marah. Jangan ngomong kosong. Aku nggak enak badan. Bawa aku pulang. Aku pegang kamu. Hei, Aku tidak akan pergi ke acara makan seperti ini lagi. Kamu dengar? dengar. Tapi aku tetap harus pergi. Kalau pergi pun aku tidak akan minum. Li Sue, kamu pikir saja. Untuk apa kita datang ke Bingcheng? Untuk meraih karir kita. Dan mewujudkan impian kita. Jujur saja, aku tidak ingin melihatmu minum terlalu banyak. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bilang kita baru datang ke kota Bing. Untuk mencari pijakan. Dan mengembangkan bisnis. Kita harus memandang wajah orang-orang itu di meja makan. Di sisi lain, jika di kota Bing, kita punya konsorsium seperti Tuan Shao di belakang kita. Sangat membantu untuk mengembangkan bisnis kita. Sangat membantu. Dia punya uang. Aku punya ide. Kamu punya impian. Ini hanya soal ikut-ikutan saja. Tidak masalah berapa banyak minuman yang kita habiskan. Tapi aku yang merasa tidak enak. Ding Sue, tidak banyak orang yang bisa sukses dengan mudah. Nah, ada pepatah yang mengatakan, surga akan memberikan tanggung jawab besar pada seseorang. Dia harus menderita pikirannya dulu, menguras otot jantungnya, dan lapangkan tubuhnya. Oke. Kamu, seorang sarjana senior, masih suka mencela. Oke. Maksudku adalah, kita perlu punya impian. Benar, kita harus percaya pada diri sendiri. Sing. Ikut aku. Ayo. Tunggu. Yising, lihat. Kota ini terang benderang. Dan ada peluang di mana-mana. Peluang-peluang ini selalu menunggu kita. Aku percaya selama kita bertahan, kita akan punya masa depan yang cerah. Jujur, Ling Sue, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Hari ini akhirnya tiba. Mulai sekarang, kita akan melangkah ke kota es. Dalam ide kita, dan masa depan. Dan melangkah di jalan emas. Silakan. Aku lihat apakah kamu tidak bisa mati terjatuh. Tentu saja, akan ada rintangan di depan. Aku baru saja mengatakan itu. Tidak ada yang bisa sukses secara sembarangan. Tapi Jack Emma juga bilang, kamu harus punya mimpi. Bagaimana jika kamu berhasil? Ayah, apakah kamu di rumah sakit? Sudah menemukan ahlinya? Oke. Jika ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Baik, Aku sudah menghubungi ahlinya. sudah kuhubungi. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jangan sungkan padaku. Ini pertama kalinya kamu di Amerika? Bagaimana perasaannya? Ya, tidak sebagus yang kamu katakan. Biasa saja. Aku sudah tanya ke kantor pusat AS. Mereka sangat menghargaimu. Mereka juga bertanya padaku, apakah kamu mau ke sana sebagai dosen tamu selama setahun? Ini kesempatan bagus untuk mengasah diri. Lupakan saja. Orang tua ada di sini, aku tidak bisa pergi jauh. Kamu menegurku? Su Guangming, situasi kita berbeda. Kamu bilang akan minta bantuanku. Ada apa? Ya, setelah pulang dari Amerika, kamu pergi ke Penang dulu. Bagaimana kamu tahu? Oh, seorang teman mengundangku main 2 hari. Setelah pergi baru tahu. Membosankan. Guangming, aku tidak akan banyak bicara lagi. Kita teman sekelas. Dan sudah berteman bertahun-tahun. Kamu harus membalas kebaikanku. Apa maksudmu? Temanmu kerja apa? Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu bisa lihat sendiri. Apa itu? Kamu akan tahu begitu melihatnya.
Tidak asing? Aku lihat kamu menyewa orang untuk memata-mataiku. Sudah berulang kali aku ingatkan. Jangan lagi berurusan dengan orang dari Shisen Parmajuticao. Tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kamu justru datang ke acara ulang tahun mereka. Siapa yang mengundangmu? Mereka tawarkan apa? Tidak ada keuntungannya. Aku cuma datang minum-minum. Kita satu industri. Aku cuma datang memberi dukungan. Kamu tanda tangani perjanjian kerahasiaan. Ada perjanjian kerahasiaan. Bukan perjanjian perbudakan. Kamu tahu latar belakang cewek ini? Dia bilang akan segera keluar dari Shijin Parmajuticao. Keluar pun tidak berguna. Dia anak bos Shisen Parmajuticao. Jangan bilang tidak tahu. Gak sama aku. Aku cuma menyewa milikku. Kamu keterlaluan. Jangan bicara seperti itu. Kami tidak pernah lakukan hal seperti itu. Dari mana fotonya? Surat anonim. Langsung dikirim ke kantorku. Bisa tebak siapa yang ambil foto? Su Guangming, dengarkan baik-baik. Tidak ada gunanya menutupi hal ini. Percuma. Suratnya bisa dikirim ke kantorku, atau ke direkturmu, atau bahkan ke kantor pusatku di AS. Sekarang kamu cuma punya dua pilihan. Putus dengan cewek ini. Aku akan tanggung jika diselidiki. Atau keluar. Apa? Atau kamu keluar? Kami akan ambil alih proyekmu sepenuhnya. Juga alihkan personel kunci dari timmu. Pokoknya, kamu tidak bisa terlibat lagi. Itu hasil jerih payahku. Seperti saya. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu pikir aku mau melakukan ini? Kamu tidak bisa makan kue sambil menyimpannya. Kalau tidak, semua kerja kerasmu akan sia-sia. Ayah, lagi lihat apa? Hah? Tidak ada apa-apa. Ada sesuatu? Kalau di sini tidak ada apa-apa. Aku mau pulang dulu. Kamu jarang-jarang datang ke Bingcheng. Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Su Guangming baru pergi 2 hari. Kamu sudah tidak betah lagi. Tugas yang ayah berikan sudah aku selesaikan. Kenapa aku harus tinggal di sini? Xiao Meng, aku tahu kamu punya perasaan padaku. Ayah selalu merasa bersalah padamu. Sejak aku bercerai dengan ibumu, aku benar-benar tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Sekarang, aku malah menyuruhmu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Tapi ayah benar-benar. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Baiklah. Oke, kita tidak usah bahas ini. Tapi, Su Guangming, kamu harus perhatikan dia. Aku rasa dia sepertinya tidak bahagia. Kamu bisa pulang dan coba dekatkan dia. Coba dekatkan dia. Aku sudah minta staf menyiapkan beberapa hadiah. Kamu bisa berikan kepada orang tua dan anak-anak Su Guangming. Jarang sekali kamu bisa memikirkan ini. Xiao Meng, di hatiku, aku masih berharap cintamu dengan Su Guangming bisa berhasil. Ini sedikit pikiranku. Ayah? Ayah benar-benar berpikir begitu? Xiao Meng, aku adalah ayah kandungmu. Kamu adalah anak kandungku. Apa kau tidak begitu percaya pada ayahmu? Oh. Lauki. Kamu lagi apa? Aku ada urusan. Aku mau jemput Ting Ting pulang sekolah. Hei, Lauki. Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi misterius banget? Aku lihat kamu. Waktu ku panggil, kamu cuekin aku. Apa karena kakek nenek Ting Ting datang? Lalu kalian berbaikan? Nanti aja kita bahas ini. Aku lagi buru-buru sekarang.
Maaf ya. Dah. Lauki, kamu datangnya awal. Iya. Kenapa kamu di sini? Bukannya tadi bilang mau ke rumah sakit temui pakarnya? Pakar di rumah sakit bilang ada urusan mendadak. King Ting. Kami datang untuk menjemputmu pulang. Kamu pulang saja. Aku sudah sampai sini. Aku yang antar kamu pulang. Cepat masak. Jangan khawatir. Semua lauk dan nasi sudah aku siapkan. Tinggal beberapa menit masak setelah kamu pergi. Sudah kubilang pulang, ya pulang. Kenapa banyak bicara? Banyak urusan di rumah. Kamu nggak punya mata. Kamu ngapain di sini? Cepat pergi. Hei, jemput anak. Apa kalian kakek nenek syuting? Aku belum pernah lihat kalian. Neneknya yang selalu jemput. Neneknya sudah tidak lagi. Mulai sekarang, kami yang jemput. Atau ayahnya yang jemput. Oh, kenapa neneknya? Dia sakit? Dia sudah bosan. Dia bilang saja tidak mau. Dia pergi begitu saja. Lalu tinggalkan anak ini pada kami. Jangan bicara ini di depan anak. Kenapa tidak boleh bilang? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ting Ting, semua orang sudah pergi. Pulanglah bersama kakek dan nenekmu. Ucapkan selamat tinggal pada guru. Oke. Kenapa anak ini begitu keras kepala? Jadilah anak baik, pulanglah bersama kakek nenekmu. Pulanglah. Baiklah. Ting Ting, jadilah anak baik. Pulanglah bersama kakek nenekmu, oke? Tidak. Nenekmu tidak akan menjemputmu. Mulai sekarang, kakek dan nenekmu yang akan menjemputmu. Aku mau menunggu nenek. Kakek, aku sudah berjanji pada Ting Ting untuk pulang bersama sepulang sekolah. Sudahlah, tidakkah kamu lihat Su Ting Ting sedang marah? Jangan pergi dan membuat masalah. Siapa kedua orang yang datang menjemput Su Ting Ting itu? Mereka adalah kakek neneknya. Kenapa neneknya tidak datang menjemputnya? Di manakah neneknya? Dia terlalu sibuk. Kakek neneknya yang akan menjemputnya sepulang sekolah. Tapi dia bilang neneknya yang akan menjemputnya hari ini. Kenapa neneknya tidak menepati janjinya? Kenapa kamu bertanya begitu banyak? Jangan bertanya banyak sekali. Ayo kita pergi. Hushi. Hushi, apa yang kamu lakukan? Hus, kembalilah. Bukankah nenek sudah memberitahumu bahwa nenek tidak akan menjemputmu? Dia tidak akan menjemputmu hari ini, bahkan untuk nanti-nanti. Aku akan menunggu nenek. Nenek sudah berjanji akan datang. Baiklah, jadilah anak baik. Pulang bersama kakek dan nenek. Ayo kita pergi. Su Ting Ting, kenapa nenekmu belum datang menjemputmu? Bagaimana bisa nenekmu ingkar janji? Kenapa kamu ada di mana-mana, Huzi? Guru Bai. Lausu, masih belum mau pergi juga. Dia tidak mau mendengar apapun yang dikatakan. Ting Ting, jadilah anak baik. Sudah sangat malam sekarang. Dan semua temannya sudah pulang ke rumah. Kenapa kamu tidak pulang dulu bersama kakek nenekmu? Tidak. Kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita telepon neneknya? Tidak usah. Bu Guru Wei. Nenek Ting Ting hari ini benar-benar sibuk. Gimana kalau begini? Ibu fokus kerja saja. Kami yang jaga dia. Ibu bisa tenang. Oke, kebetulan saya ada rapat. Kalau ada apa-apa, telepon saya saja. Oke, terima kasih atas bantuannya. Tidak apa-apa. Silakan ibu pergi dulu. Ting Ting jadi anak baik ya. Kakek kang mana? Kakek nenek antar kamu pulang, oke? Tidak. Kamu mau nenek yang jemput? Oke, kakek nenek tunggu sama kamu. Sampai gelap. Lihat nenekmu mau datang jemput atau tidak. Kek, aku mau temani Su Ting Ting tidur.
Kok kemana-mana ada kamu? Kok banyak bicara sekali? Nek, lihat, sudah larut sekali. Nenek hari ini ada urusan. Benar-benar tidak bisa datang. Kenapa kita pulang dulu saja? Su Tingting, nenekmu mungkin benar-benar tidak datang. Kalau gitu kita pulang saja. Kek, aku lapar. Oke, kita pulang dulu saja. Oh. Langsung, kalau gitu kami pulang dulu. Oke, kalian pulang dulu saja. Maaf ya. Tidak apa-apa. Pamit sama kakek nenek. Selamat tinggal kakek nenek. Hai. Su Tingting, kamu harus terus berusaha. Ayahku selalu bilang, tekun itu kunci kemenangan. Kamu sekarang gak lapar kan? Ayo pulang makan malam. Hei, hei. Sampai jumpa. Aduh. Ayo pergi. Waduh. Ya ampun. Laukang, Lauki. Tunggu sebentar, kakek Uzi. Bicara sama nenek. Bisa nunggu kakek di depan? kenapa anak ini nggak mau pergi? Iya benar. Dia harus nunggu kamu. Dibujuk macam apapun gak mempan. Gimana dong? Lauki, menurutku, mending kamu langsung bilang ke mereka. Terus begini nggak baik. Masa sih bisa? Usahaku selama ini bisa hilang semua. Aku baru aja bisa deket sama anaknya sekarang. Ya Tuhan, gimana aku bisa hidup kayak gini? Lauki, jangan terlalu cemas. Kamu benar. Cepetan pergi. Kalau kakek neneknya lihat kita, sia-sia semua. Huzi, ayo pergi. Lauki, ayo pergi. Ayo. Ini, Oh, ayo pergi. Ibu. Ibu, kenapa kamu? Orang tuaku mana? mereka pergi jemput Tingting. Ibu, ayah. Guangming, kenapa kamu di sini? Ibu, dia maksa mau cari neneknya. Dia nggak mau dengar omonganku. Kalau kamu nggak datang, kita bisa nginep di sini. Ibu, ayah, masuk mobil dulu. Masuk mobil dulu. Hei, pulang dulu ayo.